Jedar memperhatikan mata Wulan yang sepertinya terluka saat melihat semua foto dan video tersebut. Bagus. Aku bahagia banget jika kalian berpisah. Monolognya sendirian dengan bahagia. Kak, panggil Wulan saat dilihatnya Jedar yang hanya diam saja tanpa menjawab pertanyaannya. Ya, kamu bilang apa barusan? Tanyanya dengan tergagap. Kapan pernikahannya akan dilangsungkan? Wulan mengulangi pertanyaannya tadi. Seminggu setelah perjanjian kalian berakhir. Ucapnya dengan wajah yang sangat bahagia. Semua persiapan sudah hampir selesai. Hanya tinggal menunggu kalian bercerai. Ucap Jedar. Maaf ya, Kak, karena kehadiranku. Hubungan kalian mengalami masalah. Ujar Wulan menundukkan kepalanya karena dia merasa menyesal dengan semua ini. Merusak hubungan orang lain. Merupakan sesuatu yang sangat tidak disukainya selama ini. Akan tetapi, kenyataannya sekarang malah dia sendiri yang merusak hubungan orang lain. Tidak masalah, Lan. Aku tetap menyukaimu kok, Lan. Kita juga bisa berteman setelah ini. Sahut Jedar. Terima kasih, Kak. Kakak baik banget. Ucap Wulan dengan senyumannya. Semua itu karena aku sangat mempercayai Sam. Kehadiran kamu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap perasaanku. Karena aku sangat mengenal Sam. Kamu juga bukanlah wanita idaman Sam. Jelas Jedar. Sam sangat sering mengeluhkan hubungan kalian. Kata Jedar selanjutnya. Wulan meneguk minumannya karena kerongkongannya yang terasa kering saat mendengar ucapan Jedar. Benarkah? Tanyanya dengan kening berkerut. Karena sejauh ini, hubungannya dengan Sam tidak menemui masalah yang berarti. Jedar menatap Wulan untuk meyakinkan wanita tersebut. Ya, kamu menjadi beban olehnya. Lan, ujarnya dengan semangat yang membara. Terima kasih semua informasinya. Tenang saja. Aku pasti akan pergi. Ujar Wulan. Akhirnya kamu akan merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Betapa sakitnya saat ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Lirih Jedar sendirian yang tidak terdengar oleh Wulan. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore saat mereka selesai bercerita. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Pulang sama siapa? Lan. Tanya Jedar sebelum memasuki mobil sportnya yang berwarna merah. Sama taksi saja. Kak, sahut Wulan. Mau diantarin? Tawar Jedar. Wulan menatap Jedar. Terima kasih, Kak. Tapi, tidak usah diantarin. Pulang sama taksi saja. Tolaknya dengan halus. Jedar tersenyum kepada Wulan. Ya sudah. Aku duluan ya. Sahutnya sambil menjalankan mobilnya meninggalkan restoran. Wulan sampai di apartemen pukul 4 sore. Dilihatnya mobil Sam sudah terparkir di basement apartemen. Tumben. Dia cepat pulang. Biasanya pulang jam 5. Ucap Wulan sambil bergegas memasuki lift menuju unitnya. Kok baru pulang? Tanya Sam menatap Wulan dengan curiga. Berangkatnya juga sudah jam 12 kok. Bukan berangkat dari pagi. Jelas Wulan. Sudah makan? Tanya Sam. Tadi sudah makan sebelum pulang. Jawab Wulan. Makan sama siapa? Tanya Sam menatap mata istrinya tersebut dengan tatapan curiga. Dek, apa dia mengetahui pergerakanku? Batin Wulan. Sendirian. Jawabnya cepat. Oh, kirain makan sama Devan. Ucap Sam dengan wajah yang cemburu saat menyebut nama laki-laki lain. Hahaha, kamu kenapa sih, Mas? Jangan mengada-ngada karena aku tidak pernah bertemu dengan Devan lagi. Dia sudah selesai kuliahnya. Terang Wulan sambil tertawa lega. Mana tahu kalian janjian? Ujar Sam. Wulan beranjak dari tempatnya berdiri karena malas meladeni ucapan Sam yang entah sudah kemana. Aku mau mandi dulu. Mas, sahut Wulan sambil berjalan menuju kamarnya. Sam mengikuti langkah kaki istrinya menuju kamar. Jangan lama-lama mandinya. Karena kita akan pergi. Ujarnya saat dilihatnya Wulan yang telah menghilang di balik pintu kamar mandi. Mobil Sam melaju di antara keramaian. Perlahan mobil tersebut memasuki kawasan perumahan elit yang ada di kota itu. Wulan memperhatikan satu persatu perumahan yang tampak di depan matanya. Semua bangunan terlihat berdiri dengan megahnya dengan ciri bangunan khas Eropa. Mobil memasuki pekarangan sebuah rumah yang terdiri dari 2 lantai tampak berdiri dengan megahnya. Terdapat pilar di bagian luarnya. Memandang ke atas, tampak sebuah balkon yang melengkapi rumah megah itu. Rumah dengan cat berwarna abu-abu serta dilengkapi dengan ornamen yang tampak mewah. Ayo masuk.
Sam mengajak Wulan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kedatangan mereka disambut oleh sepasang suami istri yang membersihkan dan merawat rumah megah tersebut. Selamat sore, Tuan. Sapanya kepada Sam. Sedangkan Wulan membungkukkan badannya kepada sepasang suami istri yang telah paruh baya tersebut. Siapkan makan malam, Buk. Perintah Sam kepada Buk Siti. Baik, Tuan. Jawabnya patuh sambil berlalu dari hadapan Sam dan Wulan. Sam melirik kepada Wulan yang tampak sedang memperhatikan interior rumah. Kita ke atas. Seru Sam sambil melangkah menuju anak tangga yang membawa mereka ke lantai 2. Di sudut tangga atas tampak satu buah kamar yang besar. Sepertinya kamar utama untuk tuan rumah. Berjarak dari kamar utama tersebut, tampak 2 buah kamar dengan dekorasi yang sepertinya kamar untuk anak-anak dilihat dari gambar-gambarnya. Wulan berdecak kagum memperhatikan satu persatu kamar yang ada. Hingga langkah kaki membawanya melangkah menuju balkon rumah. Wulan berdiri di balkon dengan memandang perumahan sekitar yang tampak dengan sangat jelas dari atas sana. Sam mengikuti langkah kaki Wulan. Bagaimana rumahnya? Tanyanya. Bagus. Sangat bagus malahan. Jawab Wulan dengan jujur. Semoga saja. Nantinya dia juga akan bahagia hidup bersamaku di sini. Sahut Sam. Seketika hati Wulan bergetar mendengar kata-kata yang meluncur dari bibir Sam. Ini rumah siapa, Mas? Tanya Wulan dengan perasaan yang berdebar kencang menunggu jawaban dari Sam. Rumah persiapan untuk wanita yang sangat aku cintai. Jawab Sam tanpa menyebutkan siapa wanita tersebut. Yang seketika membuat nyali Wulan menciut. Perasaan bahagia yang tadi datang menghampiri. Sekarang menguap entah kemana. Wulan merasakan sedikit kecewa di saat dia mengetahui Sam yang sudah membeli rumah untuk Jedar. Ternyata semuanya sudah dipersiapkan dengan begitu sempurna. Monolog Wulan dengan menatap lurus ke depan. Ini kamar untuk anak-anak aku nantinya. Ucap Sam dengan bahagianya. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu saatnya datang. Saat di mana aku akan menjadi seorang ayah dari anak yang dilahirkan oleh wanita yang aku cintai. Ujar Sam sambil melangkah menuju ruang keluarga yang ada di sudut ruangan tanpa memperhatikan wajah Wulan yang mulai pias. Ini akan menjadi tempat berkumpul keluarga kecil aku nantinya. Seru Sam dengan bahagianya. Sedangkan Wulan hanya mendengarkan saja dengan tatapan yang sulit diartikan. Hatinya sangat terluka saat mengetahui kenyataan bahwa hubungan mereka yang hampir berakhir. Sam juga sudah mempersiapkan semuanya untuk Jedar nantinya. Setelah perpisahan mereka. Semoga kebahagiaan akan selalu menyertai kamu nantinya. Mas, bisiknya pelan. Sam menoleh kepada Wulan sambil berujar. Pastinya aku akan bahagia, Lan. Karena aku baru merasakan inilah cinta yang sebenarnya. Ujar Sam dengan kebahagiaan yang terpancar jelas di wajahnya. Mereka kembali pulang ke apartemen setelah makan malam. Sebelum pulang, Sam singgah terlebih dahulu ke tempat teman mamahnya yang menjual perhiasan. Sam mencobakan kalung dan juga cincin berlian kepada Wulan. Perhiasan tersebut telah dipesan oleh mamahnya beberapa bulan yang lalu. Sam baru ada waktu sekarang untuk mencobakannya. Gimana? Bagus tidak? Tanya Sam. Bagus, Mas. Ucap Wulan dengan tatapan kekaguman melihat berlian yang berkilau pada perhiasan tersebut. Wulan meraba permukaan berlian dengan sangat hati-hati. Harganya pasti mahal. Bisik Wulan sendirian sambil meraba permukaan berlian yang bertahta indah di liontin kalung. Semoga dia akan bahagia nantinya. Gumam Sam. Yang membuat perasaan Wulan teriris. Rupanya Sam sudah mempersiapkan dengan sangat matang pernikahannya dengan Jedar nantinya setelah mereka resmi bercerai. Pikir Wulan di dalam hatinya dengan air mata yang berusaha ditahannya dengan sekuat tenaga. Mungkin inilah rasa sakit yang terdalam. Yang dirasakan Wulan. Saat melihat orang yang dicintainya akan menikah dengan wanita lain. Membayangkannya saja sudah mampu membuat perasaannya tergores. Apalagi melihat pernikahan mereka nantinya. Apakah rasa cinta ini salah Tuhan? Salahkah aku yang mencintai suami sendiri? Beragam pertanyaan muncul di hati Wulan. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa waktu tersisa tinggal sedikit lagi. Minggu depan, perjanjian mereka akan berakhir. Semuanya akan kembali seperti sedia kala. Hari ini, Wulan mengurus kuliahnya. Dia memutuskan untuk mengambil cuti semester depan. Setelahnya, dia akan pindah ke kampus lain jika sudah mendapatkan pekerjaan nantinya.
Hai, Lan. Apa kabar? Tanya Devan saat melihat Wulan yang sedang berada di sekretariat mengurus kuliahnya. Wulan terkejut dan menoleh kepada pemilik suara. Hai, Dev. Aku baik. Kamu gimana kabarnya? Lama tidak ketemu. Ujar Wulan dengan bahagianya. Akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan Devan. Aku juga baik, Lan. Kamu lagi ngapain? Tanya Devan sambil memperhatikan Wulan yang memegang sebuah map. Wulan menatap sekelilingnya. Banyak pasang mata yang sedang memperhatikan mereka. Kita cerita di luar saja. Dev, bisiknya pelan. Wulan menunggu Devan di luar gedung sekretariat. Dia menunggu Devan di pondok-pondok kecil yang terdapat di taman kampus. Setengah jam kemudian, tampak Devan yang berjalan menuju tempatnya. Devan duduk di depan Wulan. Dia memperhatikan Wulan dengan seksama. Bagaimana hubunganmu dengan Sam? Tanyanya langsung. Wulan terkejut begitu mendengar pertanyaan dari Devan tersebut. Kamu tahu dari mana hubunganku dengan Sam? Tanya Wulan dengan wajah terkejutnya. Dari awal aku memang sudah mengetahui semuanya. Lan, ucap Devan. Tetapi kenapa tidak bilang-bilang? Tanya Wulan yang menjadi salah tingkah karena kebohongannya yang terbongkar. Maaf, karena aku telah berbohong. Lirihnya sambil menatap Devan yang tersenyum kepadanya. Tidak masalah, Lan. Aku mengetahuinya. Karena aku hadir di hari pernikahan kalian. Perusahaanku bekerja sama dengan perusahaan milik Sam. Jelas Devan. Tetapi, meskipun demikian aku tetap menyukaimu. Ucap Devan sambil tertawa. Sepertinya hubungan kalian tidak bahagia. Terka Devan. Akhirnya mereka pindah duduk ke kafe di depan kampus. Wulan menceritakan semua tentang rumah tangganya dengan Sam. Devan hanya menjadi pendengar yang baik, tanpa berniat memotong penjelasan Wulan. Sedangkan di tempat lain, tanpa mereka sadari Jedar terus memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Sekarang ngapain ke kampus? Bukannya sekarang libur semester? Tanya Devan begitu penjelasan Wulan selesai. Aku mengurus cuti kuliah. Jawab Wulan singkat. Devan mengaduk minumannya. Kenapa harus cuti kuliah? Tanyanya heran. Minggu depan hubunganku dengan Sam akan berakhir. Maka, aku akan pergi dari kehidupannya sesuai dengan perjanjian kami. Jawab Wulan. Bagaimana dengan kuliahmu? Tanyanya lagi karena tidak mengerti dengan penjelasan Wulan. Wulan menghela napas dalam. Untuk sementara aku akan berhenti kuliah dulu, Dev. Makanya aku mengurus cuti kuliah. Terang Wulan. Apa rencana selanjutnya? Devan menatap Wulan dengan seksama. Aku mau mencari pekerjaan terlebih dahulu. Kalau pulang kampung, takutnya entar keluarga akan marah. Sangat sulit menjelaskannya kepada orang tuaku nantinya. Ucap Wulan dengan penyesalan. Aku menyesal karena telah membohongi banyak orang, Dev. Tetapi, aku tidak mempunyai pilihan lain. Sesalnya. Jangan disesali apa yang sudah terjadi, Lan. Pikirkan saja ke depannya. Nasihat Devan. Kamu mau kerja di bagian apa? Tanya Devan serius. Wulan melihat kepada Devan dengan bingung karena dia sendiri tidak tahu mau melamar kemana. Belum tahu, Dev. Apapun itu. Selagi halal kayaknya akan aku terima. Ucapnya sambil tertawa. Ya sudah, kalau begitu. Kamu kerja di tempatku saja. Devan menawarkan kepada Wulan untuk bekerja di perusahaannya. Benarkah? Tanya Wulan dengan mata berbinar bahagia. Iya, kamu bisa langsung masuk minggu depan. Tetapi, pimpinannya bukan aku langsung. Perusahaannya memang milik aku. Jadi, aku bisa memasukkan kamu di sana. Jelas Devan. Lagian, jika kamu bekerja di tempat aku, takutnya, entar Sam akan mencarimu ke sana. Devan menambahkan alasannya. Mana mungkin dia akan mencariku, Dev. Dia akan menikah seminggu setelah kami berpisah. Ucap Wulan. Kamu tahu dari mana? Tanya Devan dengan kening berkerut. Dari calon istrinya. Ujar Wulan jujur tanpa menyembunyikan apapun dari Devan. Kamu kenal dengan calon istrinya? Tanya Devan tak percaya dengan pendengarannya. Ya, dia seorang model papan atas yang sangat cantik. Cocoklah jika disandingkan dengan seorang pria seperti Sam. Ucap Wulan dengan tatapan menerawang jauh. Ya, mana tahu kan. Yang penting jaga-jaga saja. Ujar Devan. Wah, aku bahagia banget rasanya. Terima kasih, Dev. Girangnya sambil menggenggam tangan Devan.
Sama-sama. Lan, nanti hubungi aku saja kalau kamu sudah keluar dari apartemen. Aku akan jemput, ujar Devan. Terima kasih, Dev. Kamu baik banget, bisiknya pelan. Asteris asteris asteris. Der, ponsel Wulan bergetar. Tampak pesan dari Claudia. Claudia, Kak. Nanti siang aku jemput. Wulan, mau kemana? Claudia, main ke rumah. Wulan, baiklah. Claudia, tetapi, jangan kasih tahu sama Kak Sam ya. Wulan, oke. Setelah Sam berangkat bekerja, Wulan segera bersiap-siap. Nanti, bisa langsung berangkat jika Claudia telah datang menjemputnya. Wulan berpikir untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan keluarga Sam. Keluarga yang menghargai dan menyayanginya selama hampir 2 tahun ini. Jika mengingat semuanya, ingin rasanya untuk memperpanjang waktu karena Wulan tidak menginginkan perpisahan dengan Sam. Akan tetapi, takdir berkata lain dan hubungan mereka tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi. Enggak kuliah sekarang, tanya Wulan di saat mereka tengah di perjalanan menuju rumah orang tua Sam. Enggak, Kak, kebetulan aku libur. Makanya aku bisa jemput karena mama ada yang mau dibicarakan katanya, ucap Claudia. Tentang apa? Tanya Wulan penasaran. Aku enggak tahu. Kak, jawab Claudia jujur. Perlahan mobil Claudia memasuki pekarangan rumah mewah tersebut. Setelah memarkirkan mobilnya, mereka pun memasuki rumah dengan sesekali terdengar suara tawa dari obrolan mereka berdua. Wulan memasuki rumah mertuanya tersebut setelah mengucapkan salam. Di ruang keluarga tampak Hadiana telah berdiri dengan anggunnya dari tadi. Selamat siang, Mah, ucap Wulan dengan senyuman sambil meraih telapak tangan mertuanya bermaksud untuk bersalaman dan mencium tangan Mamah. Jangan sentuh saya, ucap Hadiana yang dipenuhi luapan emosi yang ditahannya dari kemarin sambil mengibaskan tangan Wulan dengan kasar. Seketika Wulan terhenyak mendengar ucapan kasar yang keluar dari wanita yang telah dianggapnya sebagai orang tuanya tersebut. Beginikah rasanya berada di antara orang kaya? Wulan merasa dicampakkan dengan perubahan sikap Hadiana yang biasanya sangat lembut dan penuh kasih sayang. Mah, ucapnya dengan mata berkaca dan suara bergetar karena sama sekali tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Jangan panggil aku Mamah, karena kamu bukan anak aku, jawab Hadiana dengan tatapan tajam. Mah, apa yang terjadi? Kenapa Mamah menjadi berubah seperti ini? Ucap Claudia yang juga sangat terkejut dengan perubahan sikap mamahnya seraya menggoyang-goyangkan tubuh sang mamah. Jangan tanya Mamah, tanyakan kepada wanita murahan ini. Ucap Hadiana dengan melemparkan sebuah amplop berwarna coklat ke wajah Wulan hingga isi amplop tersebut beterbangan. Wulan menatap isi amplop yang berserakan di lantai dengan bola mata melebar dan mulut terbuka. Ya Tuhan, jantungnya memompa darah dengan sangat cepat. Tubuh Wulan mengeluarkan keringat dingin saat dilihatnya isi amplop yang telah berserakan. Foto-foto pertemuannya dengan Devan. Dari mana foto-foto ini? Apa selama ini dia selalu diikuti? Jika iya, berarti semuanya akan selesai hari ini. Beragam pertanyaan muncul di kepala Wulan. Claudia memungut salah satu foto tersebut dengan mata melebar. Akan tetapi dia masih berusaha untuk berpikiran positif karena dia belum mendengarkan penjelasan dari kakak iparnya tersebut. Jelaskan semuanya, Kak, pinta Claudia dengan suara yang bergetar. Kami tidak memiliki hubungan apa-apa, Namanya Devan. Hanya teman kuliah. Ucap Wulan dengan suara bergetar menahan tangisan. Dasar perempuan murahan. Apa kamu akan menikah dengannya setelah bercerai dari Sam? Ucap Hadiana dengan sebuah tamparan yang melayang di pipi Wulan hingga meninggalkan bekas kemerahan. Mah, sudah. Mah, pekik Claudia sambil berlari memeluk Wulan yang terhuyung ke belakang. Maafin Mamah. Kak, isaknya pilu. Air matanya mengalir dengan deras melihat wajah Wulan yang terluka dalam. Aku tidak apa-apa. Ucap Wulan dengan mengusap pipinya yang memerah. Lepaskan dia. Masuk ke kamarmu sekarang, ucap Hadiana dengan mata yang memancarkan kemarahan. Tidak, Mah. Mamah dengarkan dulu penjelasan dari Kak Wulan. Jangan mendengarkan sepihak seperti ini, pinta Claudia dengan air mata yang terus mengalir. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Ini bukan urusan kamu. Jangan ikut campur, ujar Mamah dengan suara keras. Mah,
Aku menyayangi Kak Wulan. Isak Claudia dengan tubuh bergetar. Sudahlah, Kla, dengarkan kata Mama. Kamu ingin semuanya selesaikan. Ucap Wulan dengan tersenyum. Tapi, Kak, Claudia masih ragu untuk meninggalkan Wulan dengan mamahnya yang sedang dipenuhi kemarahan. Tidak apa-apa, Kla. Wulan berusaha meyakinkan Claudia hingga akhirnya Claudia pergi meninggalkan mereka. Apakah ini alasan kenapa kamu masih belum hamil? Sedangkan pernikahan kalian sudah hampir 2 tahun. Hadiana mulai mengeluarkan unek-uneknya yang dipendamnya selama ini. Kehamilan merupakan anugerah dari Tuhan. Saya tidak pernah mempermainkan hal tersebut. Ujar Wulan. Apa kamu mencintai Sam? Tanya Hadiana dengan tajam. Saya sangat mencintainya karena dia adalah laki-laki yang telah menikahi saya. Akan tetapi, saya tidak mempunyai hak untuk mencintainya. Jawab Wulan. Kenapa? Hadiana menatap ke arah lain karena hatinya juga tidak tega melihat Wulan seperti ini. Akan tetapi, rasa kecewa telah menghancurkan kepercayaannya selama ini. Saya bukanlah orang yang pantas untuk laki-laki baik dan sempurna seperti Sam. Saya hanyalah butiran debu di dalam kehidupannya. Saya sangat tidak pantas untuk berada di tengah-tengah keluarga terhormat Anda Nyonya. Jawab Wulan mantap. Tinggalkan Sam segera. Pergilah dari kehidupan kami untuk selamanya. Karena kamu bukanlah orang yang pantas untuk Sam. Pinta Hadiana tanpa menatap Wulan lagi. Baiklah, saya pasti akan meninggalkan anak Anda Nyonya. Terima kasih atas kebaikannya selama ini. Maaf karena telah membuat Anda kecewa. Ucap Wulan dengan membungkukkan badannya dan melangkah menuju pintu keluar. Tunggu, seru Hadiana. Wulan menghentikan langkahnya tanpa menoleh ke belakang. Hadiana segera menuju tempat Wulan berdiri. Ambillah ini. Ucap Hadiana seraya menyerahkan sebuah amplop kepada Wulan. Ini apa? Tanya Wulan. Isinya ada uang dan kartu kredit di dalamnya. Cukup untuk biaya hidup kamu selama beberapa tahun ke depan. Jelas Hadiana. Terima kasih. Tetapi, saya tidak membutuhkan semua ini. Ucap Wulan dengan perasaan yang terluka. Ambillah sebagai balas jasa yang harus kamu terima karena selama ini telah melayani anak saya. Ucap Hadiana dengan kasar. Wulan merasa harga dirinya telah dibeli oleh keluarga Hadiana yang kaya dan terhormat. Meskipun semua ini hanyalah salah paham, tetapi Wulan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Lagian dia juga memang harus pergi karena perjanjiannya dengan Sam hanya tinggal menghitung hari. Satu lagi, jangan beritahu Sam tentang semua kejadian ini. Biar saya yang menjelaskan semuanya. Seru Hadiana menjelang Wulan sampai di pintu keluar. Wulan melangkah keluar meninggalkan rumah megah tersebut. Rumah yang telah memberikan banyak kenangan selama dia menjadi menantu di sana. Rumah itu juga yang hari ini telah menorehkan luka mendalam di hatinya. Setelah kepergian Wulan, Hadiana segera masuk ke kamar Claudia. Mah, ucap Claudia dengan tangisan yang terdengar kembali. Maafin Mama, sayang. Hadiana memeluk anaknya tersebut. Bagaimana dengan kakak? Mah, tanya Claudia. Jangan beritahu dia tentang semua ini. Biar Mama yang menjelaskan semuanya nanti. Ucap Mama. Tetapi, mereka saling mencintai. Mah, ujar Claudia. Hidup tidak hanya butuh cinta, Kla. Hidup butuh perjuangan dan pengorbanan. Pengabdian dan juga kesetiaan. Jawab Hadiana dengan tatapan kosong. Kasihan kakak. Mah, ujar Claudia. Jangan dipikirkan. Dia sudah dewasa untuk bisa memahami semuanya. Ucap Hadiana. Sedangkan di lain tempat, Wulan sudah menghentikan taksi yang hendak ditumpanginya. Kita mau kemana, Nak? Tanya Pak sopir karena dari tadi melihat penumpangnya seperti orang sakit. Wulan melihat jam yang melingkar di tangannya. Ke pantai. Pak, sahutnya. Baik, Nak. Jawab Pak sopir dengan segera menjalankan mobilnya menuju tempat yang disebutkan oleh Wulan. Takdir seolah mempermainkan Wulan. Dia merasakan bahagia dan sakit dalam waktu yang hampir bersamaan. Mungkin inilah yang dinamakan pahit manisnya kehidupan. Dia hanya bisa pasrah menerima kemana nasib akan membawanya. Ingatannya melayang kembali kepada kejadian di saat dia bertemu dengan Jedar. Semua ucapan Jedar. Rumah baru yang dibeli oleh Sam serta perhiasan untuk lamarannya dengan Jedar. Semuanya datang secara silih berganti memenuhi kepala Wulan. Semuanya seakan berpacu di depan mata Wulan.
Wanita itu merasakan rasa perih yang sangat sakit dan seakan dirinya dilemparkan ke jurang yang paling dalam. Wulan menatap keluar jendela dengan perasaan yang bercampur aduk. Entah harus bahagia karena sebentar lagi perjanjian mereka berakhir, atau harus sedih karena dia akan segera bercerai dari lelaki yang dicintainya. Jalanan tampak sedikit ramai karena jam makan siang. Lalu lalang kendaraan tampak memadati jalan bersamaan dengan rintik hujan yang mulai turun mengguyur ibu kota. Perjalanan masih tersisa 1 jam lagi untuk sampai ke pantai. Pantai akan selalu menjadi sahabat bagi Wulan di saat sedang ada masalah. Karena, di pantai dia bisa bebas melepaskan beban pikirannya kepada air laut. Dengan begitu, pikirannya akan menjadi tenang kembali. Kita sudah sampai, nak. Ucapan sopir taksi membuyarkan lamunan Wulan yang dari tadi entah kemana. Terima kasih, Pak. Ucap Wulan dengan menyerahkan tagihan yang harus dilunasinya. Sama-sama. Nak, jawab si bapak. Bapak mau kembali lagi? Tanya Wulan saat teringat dengan apa dia harus kembali nantinya. Iya, nak. Jawab si bapak dengan kening berkerut karena tidak paham dengan maksud pertanyaan yang dilontarkan oleh Wulan. Oh, ya sudah. Ini tambahan untuk bapak. Ucap Wulan seraya menyerahkan 5 helai uang 100.000. Tidak usah. Nak, yang tadi saja sudah cukup. Tolak si bapak. Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja ini adalah rezeki bapak yang harus saya keluarkan. Semoga berguna bagi keluarganya. Pak, ucap Wulan dengan senyuman. Wulan bersyukur karena si bapak sudah mau mengantarkannya jauh-jauh dari ibu kota hingga sampai ke pantai ini. Setelah mobil yang mengantarkannya menghilang dari pandangan, Wulan berjalan menyusuri pantai. Hamparan pasir putih bersama angin sepoi-sepoi membuat suasana di sepanjang pantai ini menjadi terlihat sangat indah. Betapa tidak, pemandangan air laut yang kebiruan dan bersih membuat mata siapapun untuk selalu betah duduk berlama-lama di pantai tersebut. Wulan menyewa sebuah gazebo yang beratapkan alang-alang untuk tempat istirahat dan sekalian tempat untuk memandang laut lepas. Dia duduk di gazebo dengan kaki terjuntai ke dalam air laut. Hembusan angin menerbangkan helaian rambut Wulan. Pikirannya jauh menerawang seraya memandang laut lepas. Wulan menghembuskan napasnya dengan kuat. Ya, 3 hari lagi semuanya benar-benar akan berakhir. Dia akan pergi dari kehidupan Sam untuk selamanya. Semua pelajaran hidup ini merupakan langkah pendewasaan bagi dirinya. Selanjutnya dia akan menghadapi kehidupan di dunia yang berbeda dari yang sekarang. Jika sekarang dia menjadi istri seorang Sam yang kaya raya serta berasal dari keluarga terpandang, maka besok dia akan menjadi pribadi yang sederhana kembali. Di lain tempat, Sam memperhatikan ponselnya yang dari tadi tidak dijawab oleh istrinya. Kamu kemana, sih? Ucapnya sendirian. Apa mungkin dia sedang tidur siang? Atau sedang jalan dengan laki-laki lain? Beragam pertanyaan muncul di kepala Sam karena teleponnya yang tidak dijawab dan juga pesan yang tidak dibalas. Sam mencoba melacak GPS ponsel Wulan. Hah, kok bisa sampai sejauh ini? Ucapnya dengan nada terkejut. Karena GPS mengatakan jika Wulan tidak di rumah melainkan berada di pinggir kota yang harus ditempuh dengan perjalanan 1 jam lebih. Sam mencoba menghubungi Wulan sekali lagi. Jika tetap tidak ada jawaban, maka dia akan menyusul istrinya ke sana. Setelah mencoba beberapa kali tetap tidak ada jawaban, Sam segera mengemasi pekerjaannya dan mengambil kunci mobil. Sam melajukan mobilnya dengan cepat membelah keramaian ibu kota. Dia mencemaskan keadaan istrinya. Entah mengapa, akhir-akhir ini perasaannya selalu tidak tenang jika teringat dengan Wulan. 1 jam di perjalanan. Akhirnya Sam sampai di tempat yang ditunjukkan oleh GPS tersebut. Dia berusaha mencari di mana keberadaan Wulan. Di kejauhan dia melihat seorang wanita dengan dress berwarna putih berjalan memasuki air laut. Sam berlari menuju wanita tersebut yang merupakan istrinya. Lan, teriak Sam dari pinggir pantai dengan wajah pucat karena sebenarnya dia sangat takut dengan air laut. Sedangkan Wulan tidak mendengarkan teriakan tersebut. Dia terus berjalan ke tengah. Sam mempercepat larinya hingga dapat menjangkau Wulan yang hampir tenggelam. Sam memeluk tubuh istrinya dengan perasaan yang berkecamuk. Kamu kenapa sih? Apa ada masalah? Kenapa mau bunuh diri seperti ini? Hah! Teriak Sam dengan suara bergetar. Wulan tersentak saat mendengar suara Sam. Kamu kenapa sih, Mas? Rutuknya dengan mendorong tubuh Sam.
Kamu mau bunuh diri di sini? Sergah Sam karena kesal melihat tingkah Wulan yang tidak menyadari dia berada di mana. Wulan menatap Sam dengan kening berkerut dan melangkah ke pinggir pantai. Melihat dirinya yang ditinggalkan sendirian, malah membuat Sam tambah kesal. Ada masalah apa? Tanya Sam sambil duduk di samping Wulan di pinggir pantai menatap ke tengah laut lepas. Maksudnya, tanya Wulan bingung karena dia tidak memiliki masalah yang bisa diceritakan kepada Sam. Karena sesuai dengan kesepakatan bersama orang tua Sam, semuanya akan dirahasiakannya. Kenapa mau bunuh diri? Kamu masih sehat, kan? Sam menoleh kepada Wulan. Tampak jelas di mata Sam wajah Wulan yang kusut dan mata yang sedikit bengkak, serta pipinya yang terlihat memerah. Kamu ngapain ke sini? Bukannya menjawab Wulan malah bertanya balik. Jangan mengalihkan pembicaraan. Cukup jawab pertanyaanku. Desis Sam. Aku bukan mau bunuh diri, tetapi mau berenang. Ujar Wulan enteng tanpa ada rasa bersalah dan penyesalan. Kenapa bepergian sejauh ini tanpa meminta izin kepadaku? Ucap Sam. Maaf, tadi aku pengen ke sini makanya langsung pergi sampai lupa minta izin. Ucap Wulan tanpa berniat menjelaskan semuanya kepada Sam. Sama siapa tadi ke sini? Sam menangkap ada yang tidak beres pada Wulan. Tetapi dia tidak mengetahui masalahnya. Sama taksi. Jawab Wulan singkat tanpa menoleh kepada Sam yang dari tadi memperhatikannya. Apa ada masalah? Tanya Sam. Tidak ada. Jawab Wulan sambil menggelengkan kepalanya pelan. Terus kenapa menangis? Tanya Sam lagi karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Wulan. Begitulah Wulan selama hampir 2 tahun menikah dengannya. Akan tetapi tidak bisa terbuka jika tidak ditanya. Aku tidak menangis. Ini mungkin karena pengaruh angin saja. Ucap Wulan sambil mengusap matanya pelan. Kamu kenapa ke sini, Mas? Bukannya kerja malah sampai ke sini. Aku mengkhawatirkan dirimu. Lirih Sam. Wulan menatap Sam dengan pandangan aneh. Kenapa Sam berubah seperti ini di saat mereka akan berpisah untuk selamanya? Apa aku segitu berartinya bagimu hingga mampu membuat kamu khawatir? Tanya Wulan. Pastinya kamu sangat berarti bagiku. Karena kamu adalah pendamping hidup aku. Sam merasa ada yang janggal dengan pertanyaan Wulan karena dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Semuanya seakan berpacu di depan mata Wulan. Wanita itu merasakan rasa perih yang sangat sakit dan seakan dirinya dilemparkan ke jurang yang paling dalam. Wulan menatap keluar jendela dengan perasaan yang bercampur aduk. Entah harus bahagia karena sebentar lagi perjanjian mereka berakhir. Atau harus sedih karena dia akan segera bercerai dari lelaki yang dicintainya. Jalanan tampak sedikit ramai karena jam makan siang. Lalu lalang kendaraan tampak memadati jalan bersamaan dengan rintik hujan yang mulai turun mengguyur ibu kota. Perjalanan masih tersisa 1 jam lagi untuk sampai ke pantai. Pantai akan selalu menjadi sahabat bagi Wulan di saat sedang ada masalah. Karena di pantai dia bisa bebas melepaskan beban pikirannya kepada air laut. Dengan begitu, pikirannya akan menjadi tenang kembali. Kita sudah sampai, Nak. Ucapan sopir taksi membuyarkan lamunan Wulan yang dari tadi entah kemana. Terima kasih, Pak. Ucap Wulan dengan menyerahkan tagihan yang harus dilunasinya. Sama-sama, Nak. Jawab si bapak. Bapak mau kembali lagi? Tanya Wulan saat teringat dengan apa dia harus kembali nantinya. Iya, Nak. Jawab si bapak dengan kening berkerut karena tidak paham dengan maksud pertanyaan yang dilontarkan oleh Wulan. Oh, ya sudah. Ini tambahan untuk bapak. Ucap Wulan seraya menyerahkan 5 helai uang 100.000. Tidak usah, Nak. Yang tadi saja sudah cukup. Tolak si bapak. Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja ini adalah rezeki bapak yang harus saya keluarkan. Semoga berguna bagi keluarganya. Pak. Ucap Wulan dengan senyuman. Wulan bersyukur karena si bapak sudah mau mengantarkannya jauh-jauh dari ibu kota hingga sampai ke pantai ini. Setelah mobil yang mengantarkannya menghilang dari pandangan, Wulan berjalan menyusuri pantai. Hamparan pasir putih bersama angin sepoi-sepoi membuat suasana di sepanjang pantai ini menjadi terlihat sangat indah. Betapa tidak, pemandangan air laut yang kebiruan dan bersih membuat mata siapapun untuk selalu betah duduk berlama-lama di pantai tersebut. Wulan menyewa sebuah gazebo yang beratapkan alang-alang untuk tempat istirahat dan sekalian tempat untuk memandang laut lepas.
Dia duduk di gazebo dengan kaki terjuntai ke dalam air laut. Hembusan angin menerbangkan helaian rambut Wulan. Pikirannya jauh menerawang seraya memandang laut lepas. Wulan menghembuskan napasnya dengan kuat. Ya, 3 hari lagi semuanya benar-benar akan berakhir. Dia akan pergi dari kehidupan Sam untuk selamanya. Semua pelajaran hidup ini merupakan langkah pendewasaan bagi dirinya. Selanjutnya dia akan menghadapi kehidupan di dunia yang berbeda dari yang sekarang. Jika sekarang dia menjadi istri seorang Sam yang kaya raya serta berasal dari keluarga terpandang, maka besok dia akan menjadi pribadi yang sederhana kembali. Di lain tempat, Sam memperhatikan ponselnya yang dari tadi tidak dijawab oleh istrinya. "Kamu kemana, sih?" ucapnya sendirian. Apa mungkin dia sedang tidur siang? Atau sedang jalan dengan laki-laki lain? Beragam pertanyaan muncul di kepala Sam karena teleponnya yang tidak dijawab dan juga pesan yang tidak dibalas. Sam mencoba melacak GPS ponsel Wulan. "Hah, kok bisa sampai sejauh ini?" ucapnya dengan nada terkejut. Karena GPS mengatakan jika Wulan tidak di rumah melainkan berada di pinggir kota yang harus ditempuh dengan perjalanan 1 jam lebih. Sam mencoba menghubungi Wulan sekali lagi. Jika tetap tidak ada jawaban, maka dia akan menyusul istrinya ke sana. Setelah mencoba beberapa kali tetap tidak ada jawaban, Sam segera mengemasi pekerjaannya dan mengambil kunci mobil. Sam melajukan mobilnya dengan cepat membelah keramaian ibu kota. Dia mencemaskan keadaan istrinya. Entah mengapa, akhir-akhir ini perasaannya selalu tidak tenang jika teringat dengan Wulan. 1 jam di perjalanan. Akhirnya Sam sampai di tempat yang ditunjukkan oleh GPS tersebut. Dia berusaha mencari di mana keberadaan Wulan. Di kejauhan dia melihat seorang wanita dengan dress berwarna putih berjalan memasuki air laut. Sam berlari menuju wanita tersebut yang merupakan istrinya. "Lan!" teriak Sam dari pinggir pantai dengan wajah pucat karena sebenarnya dia sangat takut dengan air laut. Sedangkan Wulan tidak mendengarkan teriakan tersebut. Dia terus berjalan ke tengah. Sam mempercepat larinya hingga dapat menjangkau Wulan yang hampir tenggelam. Sam memeluk tubuh istrinya dengan perasaan yang berkecamuk. "Kamu kenapa sih? Apa ada masalah? Kenapa mau bunuh diri seperti ini?" "Hah!" teriak Sam dengan suara bergetar. Wulan tersentak saat mendengar suara Sam. "Kamu kenapa sih, Mas?" rutuknya dengan mendorong tubuh Sam. "Kamu mau bunuh diri di sini?" sergah Sam karena kesal melihat tingkah Wulan yang tidak menyadari dia berada di mana. Wulan menatap Sam dengan kening berkerut dan melangkah ke pinggir pantai. Melihat dirinya yang ditinggalkan sendirian, malah membuat Sam tambah kesal. "Ada masalah apa?" tanya Sam sambil duduk di samping Wulan di pinggir pantai menatap ke tengah laut lepas. "Maksudnya?" tanya Wulan bingung karena dia tidak memiliki masalah yang bisa diceritakan kepada Sam. Karena sesuai dengan kesepakatan bersama orang tua Sam, semuanya akan dirahasiakannya. "Kenapa mau bunuh diri? Kamu masih sehat, kan?" Sam menoleh kepada Wulan. Tampak jelas di mata Sam wajah Wulan yang kusut dan mata yang sedikit bengkak, serta pipinya yang terlihat memerah. "Kamu ngapain ke sini?" bukannya menjawab Wulan malah bertanya balik. "Jangan mengalihkan pembicaraan. Cukup jawab pertanyaanku," desis Sam. "Aku bukan mau bunuh diri, tetapi mau berenang," ujar Wulan enteng tanpa ada rasa bersalah dan penyesalan. "Kenapa bepergian sejauh ini tanpa meminta izin kepadaku?" ucap Sam. "Maaf, tadi aku pengen ke sini makanya langsung pergi sampai lupa minta izin," ucap Wulan tanpa berniat menjelaskan semuanya kepada Sam. "Sama siapa tadi ke sini?" Sam menangkap ada yang tidak beres pada Wulan. Tetapi dia tidak mengetahui masalahnya. "Sama taksi," jawab Wulan singkat tanpa menoleh kepada Sam yang dari tadi memperhatikannya. "Apa ada masalah?" tanya Sam. "Tidak ada," jawab Wulan sambil menggelengkan kepalanya pelan. "Terus kenapa menangis?" tanya Sam lagi karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Wulan. Begitulah Wulan selama hampir 2 tahun menikah dengannya. Akan tetapi tidak bisa terbuka jika tidak ditanya. "Aku tidak menangis. Ini mungkin karena pengaruh angin saja," ucap Wulan sambil mengusap matanya pelan. "Kamu kenapa ke sini, Mas? Bukannya kerja malah sampai ke sini." "Aku mengkhawatirkan dirimu," lirih Sam. Wulan menatap Sam dengan pandangan aneh. Kenapa Sam berubah seperti ini di saat mereka akan berpisah untuk selamanya?
Apa aku segitu berartinya bagimu hingga mampu membuat kamu khawatir? Tanya Wulan. Pastinya kamu sangat berarti bagiku. Karena kamu adalah pendamping hidup aku. Sam merasa ada yang janggal dengan pertanyaan Wulan karena dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Halo, Del. Sapa Sam saat sambungan teleponnya telah dijawab oleh Delisa. Iya, Sam. Ada apa? Tanya Delisa dengan mengucek matanya karena baru bangun tidur. Kamu bisa ke sini sekarang. Del. Wulan panas. Ucap Sam dengan napas sesak karena cemas akan keadaan Wulan. Baiklah, aku langsung ke sana. Kamu kompres saja sementara nunggu aku. Ucap Delisa seraya mengambil tas perlengkapannya. Sementara menunggu Delisa datang, Sam segera memasangkan pakaian Wulan karena semalam mereka tidur tanpa sehelai benang pun. Selanjutnya dia segera keluar untuk mengambil air dan mengompres kepala Wulan yang terasa sangat panas. Kain kompresan langsung mengering begitu menyentuh kening Wulan. Sam terus mengompres hingga panasnya mulai turun. 10 menit kemudian Delisa sudah berdiri di depan apartemen milik Sam lengkap dengan tas kerjanya. Masuk, Del. Ucap Sam saat membukakan pintu. Delisa segera memasuki kamar yang ditempati oleh Wulan. Dengan cepat dia memeriksa keadaan Wulan yang memang sangat panas serta kulit wajahnya yang memerah. Bagaimana keadaannya? Del, tanya Sam cemas. Sepertinya dia kelelahan. Sam, sahut Delisa seraya mencatat keadaan pasiennya itu. Tapi, panasnya bagaimana? Del, sahut Sam dengan suara bergetar. Dia sangat mencemaskan keadaan Wulan. Jangan terlalu cemas begitu. Goda Delisa saat melihat wajah Sam yang sedikit memucat. Bagaimana tidak cemas, Del? Dia istriku dan sedang sakit begini. Jawab Sam lesu. Berarti sudah ada perkembangan yang aku lewatkan dong. Sam menatap Delisa dalam saat mendengar ucapan sahabatnya itu. Besok akan aku ceritakan. Sekarang pikirkan dulu keadaan Wulan. Sepertinya sudah tidak hanya rasa cinta Sam. Akan tetapi sudah ada rasa sayang yang besar. Goda Delisa seraya tersenyum manis karena ikut bahagia dengan apa yang dirasakan oleh sahabatnya itu. Akhirnya mereka saling mencintai juga. Meskipun masih terlihat dengan jelas keangkuhan Sam untuk mengakui semuanya. Jangan menggodaku seperti itu, Del. Sam mendengus kesal begitu mendengar ucapan Delisa. Aku ikut bahagia loh. Akhirnya ada jalan dari semua masalah kamu dan pastinya rumah tangga kalian tidak hanya sekedar secret agreement doang. Entahlah. Jawab Sam saat teringat dengan hubungan mereka belakangan ini tentang perkataan Wulan yang seperti orang mau pergi. Ungkapkanlah semua rasa itu. Agar dia juga mengetahui apa yang kamu rasakan. Jangan sampai kamu menyesal saat dia telah pergi nantinya. Nasihat Delisa dengan serius seraya memberikan catatan mengenai keadaan Wulan. Jangan menakut-nakuti aku, Del. Sumut Sam dengan wajah tersipunya. Aku bukan menakuti kamu Sam. Melainkan hanya memberikan nasihat saja. Terkadang ada kalanya kita menyadari arti seseorang di saat telah ditinggalkan oleh orang tersebut. Sahut Delisa seraya mengemasi barang-barangnya kembali. Nanti setelah minum obat, panasnya akan segera turun. Usahakan untuk tidak beraktivitas dahulu. Cukup istirahat saja untuk hari ini. Saran Delisa. Baiklah, terima kasih, Del. Maaf telah merepotkan. Ucap Sam sambil berjalan keluar mengantarkan Delisa. Tidak masalah, Sam. Bagaimana rumah tangga kalian? Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Delisa saat mereka sampai di ruang tengah. Sejauh ini masih baik-baik saja, Del. Semoga kedepannya tetap baik-baik saja. Sam, harap Delisa. Aku juga berharap begitu, Del. Ucap Sam saat mereka telah sampai di luar. Jangan lupa minumkan obatnya. Kalau bisa kamu buatkan bubur untuk Wulan sebelum minum obat. Agar perutnya tidak terlalu kosong. Ucap Delisa sebelum menjalankan mobilnya. Baiklah, terima kasih banyak, Del. Hati-hati. Ucap Sam seraya melambaikan tangannya kepada Delisa yang telah berjalan keluar meninggalkan apartemen. Setelah mobil Delisa meninggalkan apartemen, Sam segera kembali ke unitnya. Sam mempercepat langkahnya menuju kamar untuk memeriksa keadaan Wulan. Panasnya sudah mulai turun karena efek dikompres tadi. Sam menaikkan selimut hingga leher Wulan seraya mengecup bibir yang telah memberinya kepuasan semalam dengan sayang. Selanjutnya dia terus ke dapur untuk membuat bubur sesuai dengan pesan Delisa tadi.
Hari ini dia memutuskan untuk melayani Wulan karena lagi sakit. Dia ingin menemani istrinya seharian ini. Untuk sementara pekerjaan kantor akan dihandle oleh asistennya. Sam membuat bubur dengan sedikit manisan. Setelah masak, Sam mencicipinya terlebih dahulu. Lumayan. Ucapnya dengan senyuman yang menghiasi bibirnya. Sam memasukkan bubur ke dalam mangkuk. Segelas air dan lengkap sama obat yang tadi diberikan oleh Delisa. Dia berjalan menuju kamar untuk membangunkan Wulan. Sayang, bisiknya pelan. Ayo bangun. Sarapan dahulu. Abis itu minum obatnya biar cepat sembuh. Ucap Sam seraya mengelus rambut Wulan dengan sayang. Mas, panggil Wulan dengan suara gemetar. Iya, sayang. Sam mendekati Wulan yang menggigil kedinginan dengan bibir yang sedikit membiru karena menahan rasa sakit yang menyergapnya. Ucap Sam sambil menyuapkan sesendok bubur ke mulut Wulan. Aku bisa sendiri. Mas, protes Wulan seraya meminta sendok yang dipegang oleh Sam. Biar saya yang suapin. Kalau kamu yang suap sendiri yang ada hanyalah main-main sambil melototin bubur. Ucap Sam. Ayo dibuka mulutnya. Entar keburu dingin jadi enggak enak lagi. Sahut Sam. Akan tetapi, Wulan tetap bungkam dengan mulut tertutup. Matanya tidak lepas memandangi wajah suaminya itu. Melihat Wulan yang tidak membuka mulutnya, Sam malah membuka mulutnya sendiri dan langsung memakan bubur dengan lahap. Mas, katanya untuk aku tapi kok malah kamu yang makan. Ucap Wulan dengan kening berkerut menahan kepalanya yang berdenyut nyeri. Sam mendekatkan mulutnya ke mulut Wulan hingga bubur itu masuk ke dalam mulut istrinya. Bisa enggak dengan cara yang biasa saja? Atau biar aku sendiri yang makan? Ucap Wulan kesal tetapi tetap memakan bubur yang sudah berada di mulutnya itu. Habisnya disuapin dari tadi kamu malah diam saja. Makanya disuapin dengan cara seperti itu. Yang penting buburnya harus habis. Wulan membuka mulutnya dengan patuh. Sesuap demi sesuap akhirnya bubur itu pun habis tidak bersisa. Dilanjutkan dengan minum obat yang diberikan oleh Delisa tadi. Semoga Wulan segera sembuh. Karena Sam juga cemas jika melihat Wulan yang sakit tidak berdaya seperti ini. Padahal ini merupakan sakit pertama Wulan setelah 2 tahun pernikahan mereka. Wulan yang biasanya terlihat sangat kuat dan tegar, hari ini bisa tumbang juga karena sakit. Terima kasih, Mas. Wulan menautkan jemarinya dengan tangan Sam. Iya, sekarang istirahat saja biar cepat pulihnya. Ujar Sam seraya melepaskan tangannya dan membersihkan bekas makan Wulan tadi. Kamu enggak kerja sekarang? Tanya Wulan heran karena Sam masih menggunakan pakaian rumah. Biasanya jam segini Sam sudah siap dengan pakaian kantornya. Hari ini aku tidak ke kantor. Aku kerja dari rumah saja. Takutnya entar kamu kenapa-kenapa jika ditinggalkan sendirian. Sam memutuskan bekerja dari rumah saja untuk hari ini karena khawatir meninggalkan Wulan yang sedang sakit sendirian. Kamu ke kantor saja, Mas. Enggak apa-apa kok, aku juga sudah minum obat. Nanti juga akan baikan sendirinya. Ujar Wulan. Biarlah hari ini aku di rumah saja. Ucap Sam tetap pada rencananya semula. Nanti siang aku ke kantor sebentar karena ada meeting penting dengan investor. Kamu di rumah ditemani sama mama saja. Ujar Sam yang membuat Wulan menjadi tambah pusing. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bakalan perang lagi nantinya. Lirih Wulan. Jam 11 siang. Sam bersiap-siap untuk ke kantor karena sudah terlanjur janji dengan investor. Sebenarnya ingin dibatalkan. Tetapi Wulan melarang untuk dibatalkan. Jadilah dia berangkat juga ke kantor sedangkan Wulan ditemani oleh mamahnya di apartemen. Kapan kamu akan meninggalkan Sam? Tanya Hadiana kasar saat Sam telah pergi dari 1 jam yang lalu. Besok adalah hari terakhir saya di sini. Setelahnya saya akan pergi. Jawab Wulan singkat seraya duduk dari tidurnya. Bagus. Tanda tangani surat-surat ini agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ucap Hadiana seraya menyerahkan sebuah map plastik transparan kepada Wulan yang di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas. Ini apa nyonya? Tanya Wulan dengan kening berkerut. Itu adalah surat permohonan cerai kalian. Silakan ditanda tangani. Selanjutnya pengacara kami yang akan mengurus semuanya termasuk kepada pembagian harta Gono Gini. Jelas Hadiana sambil menyerahkan pena kepada Wulan. Tidak perlu repot-repot mengurus harta Gono Gini karena saya tidak akan menuntut apapun nantinya.
Cukup selesaikan saja perceraian kami. Selebihnya tidak usah diurus lagi. Ucap Wulan dengan perasaan terluka yang disembunyikannya dengan rapat. Kami tidak ingin berhutang budi kepada perempuan seperti dirimu. Dengus Hadiana seraya menatap Wulan dengan tatapan mengejek. Layaknya pandangan kepada seorang wanita penghibur yang telah merusak rumah tangga orang lain. Saya tidak akan mengungkit apapun lagi nantinya. Ucap Wulan karena dia memang tidak menginginkan harta kekayaan Sam. Untuk saat ini dia hanya menginginkan lepas dari Sam. Baiklah, tanda tangani segera semua berkas perceraian kalian, seru Hadiana. Dengan segera Wulan menandatangani berkas-berkas tersebut. Hatinya terasa sangat perih saat mendapati perlakuan sekasar ini. Akan tetapi dia cukup paham dengan posisinya yang hanya wanita miskin dan tidak ada artinya di mata Hadiana yang seorang wanita kaya raya. Malam ini merupakan malam terakhir Wulan bersama dengan Sam. Esok adalah hari perpisahan mereka. Malam ini Wulan ingin tidur di dalam dekapan hangat tubuh Sam. Ayo tidur, ucap Sam sambil mengelus-elus kepala Wulan. Aku masih ingin seperti ini, Mas, seru Wulan dengan mata berkaca. Beban pikirannya terasa sangat berat karena membayangkan hal apa yang akan terjadi esok hari. Tidurlah, kamu harus banyak istirahat biar cepat pulih, ucap Sam sambil memeluk Wulan. Wulan beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur yang diikuti oleh Sam di sampingnya. Wanita itu mengambil air minum dan menatap Sam dengan lembut. Aku mau minta sesuatu. Wulan memberanikan dirinya untuk menutupi rasa perih di hatinya. Tentu. Apapun itu, pastinya akan aku berikan jika memang kamu menginginkannya. Sam menyanggupi. Wulan berpikir setidaknya ini untuk yang terakhir kalinya menjelang perpisahan mereka. Diam untuk beberapa saat sebelum Wulan mengatakan apa yang dia mau. Aku menginginkanmu malam ini, ucapnya. Anggap ini gila. Tapi Wulan memang sangat menginginkan Sam untuk yang terakhir kalinya meskipun keadaannya sendiri sedang sangat lemah. Menciptakan kenangan baik atau kenangan buruk. Sure, tanya Sam dengan kening berkerut. Wulan menganggukkan kepalanya dengan pasti sebagai jawaban. Tetapi keadaan kamu sangat lemah sayang. Bisa-bisa nanti malah tambah drop. Besok saja ya. Kalau sudah sehat. Lebih baik sekarang tidur. Sam menggosok kepala Wulan dengan sayang. Bukan niat hatinya untuk menolak keinginan Wulan. Sebenarnya Sam juga sangat menginginkan istrinya itu malam ini. Tetapi keadaannya sangat tidak mengizinkan bagi mereka untuk melakukannya. Aku sudah sehat kok, jawab Wulan dengan tersenyum untuk menutupi luka di hatinya. Sam melangkah dengan pasti, lalu memberikan Wulan ciuman panjang sebelum mengangkatnya dan membawanya ke dalam kamar milik mereka berdua. Disinilah tempat mereka menghabiskan malam panas bersama. Sam memulainya dengan sangat lembut dan penuh sayang. Memberikan kenikmatan yang tidak pernah dia berikan sebelumnya. Memberikan kenangan indah dengan cumbuan yang memabukkan yang mereka ciptakan. Gairah memabukkan tanpa pernah mengenal waktu. Melambungkan rasa sensasi menyegat bak tersengat aliran listrik serta rasa candu yang begitu dalam. Sam selalu sangat lihai menemukan titik di mana Wulan akan melengkingkan nama Sam dengan keras. Yang membuat Sam tambah diliputi oleh gairah yang berkobar-kobar. Lidah Sam menari dimanapun tanpa ada celah sedikitipun yang terlewatkan dari sapuan lidahnya. Laki-laki itu mencecap dan memberikan tanda kepemilikan dimanapun yang dia mau. Tubuh Sam menghujami dengan lembut milik Wulan. Sampai Wulan sendiri juga lepas kendali karena kenikmatan yang diberikan suaminya itu. Wulan memang sangat merasakan sengatan gairah dari Sam. Tetapi di balik gelapnya lampu kamar yang dimatikan, air mata Wulan mengalir tanpa diketahui oleh Sam. Bibir bawahnya sengaja dia gigit keras-keras agar tidak mengeluarkan suara isakan. Hatinya sangat perih membayangkan hal apa yang akan terjadi esok harinya. Sam mulai mengujam tubuhnya dengan ritme yang awalnya pelan, dan terus bertambah cepat karena hampir mencapai puncaknya. Sam melepaskan pelukannya lalu kembali mencium bibir Wulan dengan kelembutan yang terdapat di dalamnya. Wulan mencoba untuk tidak bergetar agar Sam tidak mengetahui jika dia sedang menangis. Nyatanya bibir Wulan malah bergetar hebat setelah ciuman yang diberikan oleh Sam terlepas dengan pelan. Mereka memutuskan untuk tidur karena sangat kelelahan setelah selesai bertempur yang menguras tenaga. Hingga akhirnya mereka hanyut terbawa mimpi. Jam 2 dini hari. Wulan bangun dengan pelan-pelan agar tidak membangunkan Sam. Dia turun dari atas kasur dengan perlahan. Hari ini adalah hari terakhirnya di sini.
Hari ini tepat di mana perjanjian pernikahan mereka berakhir. Sesuai dengan kesepakatan, dia akan pergi dari kehidupan Sam. Wulan mengambil tas ranselnya yang sudah disiapkan dari kemarin. Wulan mengeluarkan pena dan secarik kertas. Dia mulai menulis dengan tangan bergetar. Wajahnya terlihat sangat tegar. Akan tetapi di dalamnya terlihat betapa rapuh dan sakitnya. Wulan menahan diri untuk terlihat baik-baik saja di depan Sam. Dear Ragel Samuel, selamat pagi. Mas, saat kamu terbangun nanti dan membaca tulisan ini, maka saat itu aku sudah pergi jauh dari kehidupan kamu. Terima kasih Mas atas kebersamaan kita selama 2 tahun ini. Hari ini perjanjian kita berakhir dan semua yang melekat pada perjanjian tersebut juga berakhir. Maaf karena tidak bisa menjadi istri yang baik selama 2 tahun ini. Semoga kamu menemukan kebahagiaan bersama wanita lain yang setara dengan kamu. Jangan pernah mencari aku lagi. Selamat menempuh hidup baru Mas, semoga kamu bahagia. Tetaplah berbahagia meskipun ada luka yang disembunyikan. Love you so much by Wulan Balkis. Wulan melipat kertas tersebut dan meletakkannya di atas nakas disertai dengan ponsel dan kartu ATM yang selama ini diberikan oleh Sam kepadanya. Wulan pergi di saat Sam sedang terlelap dalam tidurnya. Wulan pergi tanpa membawa apapun yang berhubungan dengan Sam. Wulan harus merelakan cintanya demi kebahagiaan pria yang dicintainya itu. Laki-laki yang sudah membuatnya merasakan apa itu cinta untuk pertama kalinya. Wulan berusaha untuk tegar karena cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang mau berkorban untuk orang yang dia cintai. Meskipun dia harus merasakan sakit yang teramat besar. Dia bergegas meninggalkan apartemen bersamaan dengan rintik hujan yang mulai turun membasahi bumi. Seakan bumi pun ikut bersedih mengiringi langkah kakinya malam itu. Setelah menaiki taksi dan menghapus air matanya dengan kasar, Wulan segera menghubungi Devan melalui ponsel yang telah dipersiapkannya dari kemarin dan pastinya dengan menggunakan nomor baru. Wulan, kamu sudah bangun belum? Dev. Maaf mengganggu. Aku sudah di jalan. Devan, kamu di mana sekarang? Turun di depan kafe tempat biasa. Nanti aku akan menjemput kamu di sana. Wulan, baiklah. Jangan lama-lama. Aku takut sendirian. Devan, oke, aku segera jalan ke sana. Mobil hitam dengan plat. 10 menit perjalanan. Wulan sampai di kafe yang dikatakan oleh Devan. Wulan, kamu di mana Dev? Aku sudah sampai. Devan segera menurunkan kaca mobilnya dan memanggil Wulan. Wulan segera menghampiri mobil Devan. Segera masuk. Lan, bahaya jika ada yang melihat kita nantinya. Seru Devan sambil menaikkan kaca mobilnya. Dengan patuh Wulan segera memasuki mobil. Terima kasih, Dev. Maaf merepotkan. Ucap Wulan dengan senyum kecut. Tidak masalah, Lan. Senang bisa membantu. Jawab Devan dengan segera menjalankan mobilnya menuju kota tetangga. Kita mau kemana, Dev? Tanya Wulan saat mereka telah menempuh perjalanan selama 4 jam lamanya. Sinar mentari pun sudah mulai menerangi bumi. Kita ke kota tetangga, Lan. Perusahaannya di sana. Kamu bisa mulai bekerja jika sudah siap. Seru Devan dengan pandangan fokus ke depan. Baiklah. Ucap Wulan dengan senyuman lebar menghiasi bibirnya. Bagaimana dengan Sam? Tanya Devan saat mereka berhenti untuk sarapan di perjalanan. Aku tidak ingin memikirkannya. Sekarang fokusku untuk menata masa depan. Sam hanyalah bagian dari masa lalu. Ucap Wulan dengan kepala tertunduk. Kenapa harus berpisah sih, Lan? Apa tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Mana tahu masih bisa diperbaiki semuanya. Ucap Devan. Kehidupan kami terlalu berbeda, Dev. Jurang pemisah yang ada di antara kami sangatlah dalam dan lebar. Apalagi Sam yang berasal dari keluarga terpandang sedangkan aku hanya dari keluarga miskin yang tidak memiliki apa-apa. Jelas Wulan dengan tatapan kosong. Lagian dia juga tidak mencintai aku. Semuanya terjadi karena terpaksa, dan adanya faktor saling menguntungkan di antara kami. Wulan menghapus air matanya yang mulai menetes. Betapa berat dan sakit semua ini baginya. Bukankah orang tuanya setuju dan menyukai kamu? Tanya Devan dengan kening berkerut. Ya, awalnya orang tuanya memang setuju Dev. Tetapi semua itu berubah setelah ada seseorang yang mengirimkan foto-foto kebersamaan kita. Sepertinya foto tersebut berasal dari orang suruhan Jedar. Ucap Wulan. Kamu harus membayar mahal semuanya karena telah menyeretku masuk ke dalam masalah besar.
seru Devan. Aku akan membayarnya dengan bekerja sebagai karyawan di perusahaanmu. Pastinya dengan gaji yang besar, ucap Wulan dengan tertawa. Kamu tahu dari mana jika semua itu adalah perbuatan jedar? Tanya Devan saat teringat dengan pembicaraan mereka tadi. Aku melihat sendiri foto-foto tersebut. Itulah puncak masalahnya, Dev. Kata orang tuanya aku berselingkuh dengan kamu. Akan tetapi, sampai sekarang Sam tidak mengetahui semua itu karena orang tuanya yang akan menyampaikan semua hal tersebut. Jelas Wulan sambil meminum air putih hingga gelasnya kosong. Bagaimana nantinya jika Sam mencariku? Tanya Devan karena di dalam prediksinya Sam pasti akan mencari dirinya untuk menanyakan keberadaan Wulan. Jangan katakan apapun kepadanya agar kamu selamat. Berusahalah menjawab semuanya dengan tanpa meninggalkan kecurigaan. Pastinya kamu bisa, ucap Wulan. Tetapi, rasanya dia tidak akan mencari aku, Dev. Karena aku bukanlah orang penting di dalam hidupnya, ucap Wulan dengan suara tawanya. Pastinya dia akan mencari kamu, Lan. Karena kamu adalah istrinya. Kekeh Devan. Sebenarnya kami sudah tidak ada masalah lagi. Karena semua berkas perceraian sudah aku tanda tangani. Ucap Wulan. Wow, secepat itukah kalian akan bercerai? Apa sudah dipikirkan semuanya? Aku turut berduka mendengar semua ini. Ucap Devan dengan heran. Karena tidak menyangka prosesnya akan secepat itu. Ya, semua itu adalah permintaan dari orang tuanya. Karena minggu depan Sam akan segera menikah dengan Jedar, sahut Wulan. Apa kamu yakin Sam akan menikah dengan Jedar? Tanya Devan yang menatap Wulan dengan wajah yang terkejut. Pastinya, Dev. Karena mereka saling mencintai. Ucap Wulan. Jika memang mereka akan menikah minggu depan, maka aku pasti sudah menerima undangannya. Tetapi, sampai sekarang aku belum menerima undangan. Sahut Devan yang merasa tidak akan mungkin Sam menikahi Jedar karena Devan mengetahui jika Sam mencintai Wulan. Dev, nanti kita mampir beli baju ya. Masalahnya aku enggak punya baju. Ucap Wulan dengan mengedipkan matanya. Masa sih, istri bilioner seperti kamu tidak mempunyai baju dan juga uang? Ejek Devan. Bukan istri bilioner lagi Dev. Tetapi mantan istri tepatnya. Ucap Wulan seraya tertawa. Baiklah, belum juga jadi bekerja sudah mau shopping. Ejek Devan sambil tertawa. Yah beginilah nasib jika miskin, Dev. Nanti kamu bayarin duluan ya. Karena aku tidak punya uang seperser pun. Nanti kamu bisa potong gaji pertama aku. Rajuk Wulan dengan wajah sedih. Lah, belum juga bekerja sudah minta gaji bayar di depan. Sungut Devan. Devan, seru Wulan dengan wajah juteknya. Aku cuma bercanda kok, Lan. Serius banget sih, ucap Devan sambil tertawa. Terima kasih untuk semuanya, Dev. Ucap Wulan dengan tersenyum manis. It's okay, Lan. Asal jangan sampai kamu bercerai dengan Sam karena aku. Ucap Devan serius. Pastinya bukan karena kamu, Dev. Tetapi lebih kepada keadaan kami yang berbeda. Yah. Walau bagaimanapun, status sosial sangatlah penting dan uang tetap merajai segalanya, sahut Wulan. Matahari telah mulai menjulang tinggi dan masuk ke dalam kamar melalui celah gorden jendela kamar Sam, mengusik sang pemilik mimpi yang sedang bergumam di dalam selimut tebalnya. Sam terusik dalam tidurnya, tangannya menyentuh samping tempat tidurnya dan menolehkan wajahnya untuk melihat keberadaan istrinya. Karena tidak ada Wulan di sampingnya, dia segera bangun dan mencari di mana keberadaan Wulan. Sayang, panggilnya dengan pelan sambil berjalan menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri dan mandi, Sam segera keluar dari kamarnya untuk menemui Wulan di dapur. Sayang, panggilnya lagi. Akan tetapi tidak ada jawaban. Dilihatnya dapur juga kosong. Dek, perasaannya mulai tidak enak. Sam segera kembali ke kamarnya. Dia segera membuka lemari pakaian. Semuanya masih tersusun secara rapi. Bahkan semua barang yang dibelikan oleh mamahnya waktu itu masih terletak dengan lengkap. Matanya terhenti pada selembar kertas yang terletak di atas nakas lengkap dengan ponsel serta kartu ATM yang pernah diberikannya kepada Wulan. Sam membaca secari kertas yang ditinggalkan oleh Wulan. Dia meremas surat tersebut dengan perasaan yang berkecamuk. Aku mencintaimu dengan sangat Wulan Balkis.
Setetes cairan bening keluar begitu saja dari mata pria yang selama ini tidak pernah merasakan dicintai. Dan orang pertama yang membuat pria itu menangis adalah Wulan Balkis. Ya, Wulan telah membuat Sam berubah. Sam mengenal dan merasakan apa itu cinta dan kasih sayang dari Wulan. Wanita yang satu-satunya yang sudah menggetarkan hatinya. Wanita satu-satunya yang sudah menyadarkan dirinya atas jedar yang telah memanfaatkan dirinya secara licik selama ini. Apa seburuk ini mereka harus berpisah? Apakah seorang Ragel Samuel tidak diperbolehkan untuk mencintai dan dicintai? Baru pertama kali merasakan apa itu cinta yang sesungguhnya. Sekarang dia malah harus menerima jika wanita yang dicintainya harus pergi begitu saja. Prang! Sam melemparkan gelas ke kaca dan semua kaca berserakan di lantai. Kaca dan gelas tersebut hancur berkeping-keping. Sama dengan perasaannya yang hancur berantakan. Perasaan yang tidak akan bisa ditatanya kembali. Kenapa aku harus merasakan rasa sakit ini? Teriaknya dengan frustasi seraya meninju dinding dengan kuat untuk melampiaskan perasaannya hingga jemarinya mengeluarkan darah segar. Sam mengacak rambutnya dengan frustasi dan terus meneriakkan nama Wulan. Pikirannya kalut dan hatinya benar-benar hancur. Pria itu terduduk dan tersandar di dinding kamar dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Sam segera menyambar jaket dan kunci mobilnya. Pergi dengan meninggalkan kamar yang berantakan oleh pecahan kaca yang berserakan di lantai serta barang-barang yang menjadi sasaran kemarahannya. Sam pulang ke rumah orang tuanya dengan wajah kusut. Padahal hari masih pagi, pikirannya kacau sekacau suasana hatinya yang tidak menentu. Ingin rasanya dia melepaskan semuanya ke diskotik akan tetapi teringat dengan Wulan yang selalu melarangnya untuk menyentuh minuman haram itu. Mah, panggilnya dengan tubuh bergetar. Hadiana yang sedang sarapan di meja makan terkejut melihat penampilan anaknya yang berantakan. Ada apa, sayang? Tanyanya sambil memeluk anak sulungnya tersebut. Wulan. Mah, ucap Sam dengan suara bergetar dan air mata yang mulai menetes. Wulan kenapa? Sayang, kita duduk dulu. Ucap Hadiana sambil membawa anaknya duduk di ruang keluarga. Wulan pergi. Mah, sahut Sam dengan terduduk lemah. Pergi kemana? Maksudnya apa? Tanya Hadiana pura-pura tidak mengerti padahal semuanya merupakan settingannya. Dia pergi meninggalkan aku karena hari ini adalah hari terakhir dari perjanjian kami. Ucap Sam yang tidak bisa menutupi lagi perjanjian yang telah dibuatnya dengan Wulan. Dia hanya ingin Wulan kembali dan menebus semuanya. Mungkin inilah penyesalan yang dikatakan oleh Delisa kemarin. Perjanjian? Tanya Hadiana dengan kening berkerut karena dia tidak pernah mengetahui apapun tentang perjanjian yang disebutkan oleh putranya tersebut. Dia juga tidak pernah mendengar perihal perjanjian itu dari siapapun. Ya, kami menikah dengan perjanjian selama 2 tahun. Hari ini adalah hari terakhirnya. Ucap Sam lesu. Apa maksud ucapan kamu? Jelaskan semuanya sekarang juga. Ucap ayahnya yang juga ikut mendengar dari tadi. Urat leher ayahnya tampak dengan sangat jelas karena menahan luapan emosinya. Sam menceritakan semuanya kepada orang tuanya berharap bisa menemukan jalan keluarnya karena sekarang Wulan telah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Keinginannya hanya satu. Dia hanya ingin Wulan kembali. Apa yang harus dilakukan lagi? Bukankah ini sudah keinginan kamu? Tanya ayah dengan geram karena sama sekali tidak menyangka jika anaknya akan berbuat sejauh ini bahkan sampai mempermainkan pernikahan segala. Aku ingin dia kembali. Ucap Sam yang merasakan sakit di kepalanya. Sedangkan Hadiana begitu mendengar penjelasan anaknya langsung shock. Bagaimana tidak? Kepergian Wulan termasuk campur tangan dirinya di dalamnya. Mungkin Wulan tidak akan pergi jika dia tidak membenci menantunya tersebut. Bagaimana dengan laki-laki yang menjalin hubungan dengan Wulan? Tanya Mama saat teringat dengan kemarahannya beberapa hari yang lalu. Wulan tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki manapun. Yang ada adalah aku yang masih menjalin hubungan dengan Jedar. Tetapi, semuanya sudah aku selesaikan 2 bulan yang lalu. Jelas Sam. Laki-laki mana maksud Mama? Tanya ayah dengan kening berkerut karena sudah mulai pusing dengan masalah anaknya. Ditambah lagi dengan ucapan istrinya yang sepotong-sepotong itu. Ayah bisa melihatnya sendiri. Ucap Mama seraya memberikan foto-foto yang diterimanya beberapa waktu yang lalu. Mata Sam membola melihat foto-foto tersebut. Kepalanya berpikir dengan keras. Dari mana orang tuanya mendapatkan foto-foto tersebut?
Adakah orang lain yang berniat menghancurkan rumah tangganya? Kalau iya, siapa orangnya? Dari mana Mama mendapatkan foto-foto ini? Tanya Sam dengan wajah pias karena membayangkan hal apa yang akan dilakukan oleh ayahnya setelah mengetahui semuanya. Semua masalah yang disimpannya selama 2 tahun ini. Kenapa? Kamu kaget melihat semua ini. Begitu juga dengan kami yang sangat terkejut melihat semua ini. Ucap ayah dengan suara bergetar menahan amarah. Sebenarnya semuanya salah aku. Ucap Sam dengan wajah tertunduk lesu. Laki-laki itu namanya Devan. Mereka hanya berteman. Semuanya merupakan salah aku karena masih berhubungan dengan Jedar. Jelas Sam. Sekarang yang harus dicari adalah jalan penyelesaiannya. Selesaikan perceraian kamu dengan Wulan. Selanjutnya menikahlah dengan Jedar. Kamu telah membuat ayah kecewa dan juga telah menghancurkan nama baik keluarga. Ucap ayah. Sam menatap ayahnya dengan pandangan yang tidak percaya. Selama ini dia dilarang dengan Jedar. Tetapi sekarang malah disuruh menikahi wanita tersebut. Yang lebih parahnya lagi adalah restu itu keluar di saat dia sudah tidak mencintai Jedar lagi. Selesaikan perceraian secepatnya. Bulan depan kamu bisa menikah dengan Jedar. Ucap Mama. Aku tidak akan menceraikan Wulan. Ucap Sam. Kenapa? Bukankah dia sudah berselingkuh dengan pria lain? Tanya ayah. Dia tidak memiliki hubungan dengan pria lain. Semua ini adalah salah aku karena masih berhubungan dengan Jedar. Tetapi sekarang aku sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Jedar. Jelas Sam. Semenjak kapan kamu tidak berhubungan dengan Jedar? Tanya Mama. Semenjak 2 bulan yang lalu. Aku sudah membicarakan semua ini dengan Wulan. Tetapi entah kenapa dia tetap dengan perjanjian semula. Bahkan aku sudah mengatakan jika kami akan memulai semuanya dengan baik-baik dan aku akan mengurus pernikahan kembali termasuk dengan semua lamaran layaknya pernikahan yang sesungguhnya. Jelas Sam dengan napas yang terasa sesak dan kepala yang mulai berat. Biarlah Wulan pergi dengan lelaki pilihannya. Dia bukanlah wanita baik-baik. Dia hanya mengincar uang saja. Ucap Hadiana. Sam terkejut mendengar ucapan mamahnya. Apa jangan-jangan kepergian Wulan ini ada ikut campur tangan mamahnya? Pikirnya sendirian. Selama kami menikah 2 tahun lamanya, Wulan tidak pernah menghabiskan uang aku bahkan aku suruh pun dia tidak mau. Ucap Sam yang tersinggung saat mendengar ucapan mamahnya yang secara tidak langsung mengatakan jika Wulan adalah wanita materialistis. Dia wanita terbaik yang pernah aku kenal. Sedikit pun tidak memandang uang dan harta. Sekarang dia telah pergi. Aku tidak menyangka semuanya akan seperti ini. Dia pergi tanpa membawa apapun. Hanya baju yang melekat di tubuhnya saja. Semua fasilitas yang telah aku berikan dia tinggalkan semuanya. Termasuk ponsel dan juga kartu ATM. Ujar Sam nelangsa. Di satu sisi, Hadiana justru merasa bersalah karena Wulan pergi disebabkan oleh dirinya. Wanita parubaya itu menundukkan kepalanya dengan air mata yang mulai menetes. Maafkan Mama. Sayang. Ucapnya dengan tangisan yang mulai terdengar pilu. Semuanya bukan sepenuhnya kesalahan Mama. Kesalahan aku juga besar. Ujar Sam. Tetapi Mama juga ikut marah kepada Wulan. Mama menyesal karena ternyata semuanya bukan salah Wulan melainkan hanya salah paham. Ucap Mama. Ya sudah kalau begitu, jangan saling menyalahkan. Nanti kita coba untuk mencari di mana Wulan dan mana tahu bisa ditemukan dan semoga dia mau kembali. Ucap ayah menengahi saat melihat anak dan istrinya saling menangis pilu. Ini akan menjadi pelajaran bagi kamu. Agar tidak menjadi kebiasaan mempermainkan perasaan orang lain. Terkadang menurut kamu itu biasa. Tetapi bagi orang lain itu akan menyakitkan. Nasihat ayah panjang lebar. Terima kasih untuk semuanya. Yah, ucap Sam sambil berdiri dari duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Untuk saat ini dan ke depannya, dia tidak sanggup untuk tinggal di apartemen sendirian. Seakan bayangan Wulan menari-nari di pelupuk matanya. Mungkin tinggal di rumah dengan orang tuanya akan menjadi pilihan yang tepat untuk ke depannya sampai Wulan bisa ditemukan dan rumah tangga mereka bisa diselamatkan dari kehancuran. Ada banyak hal yang terbayang di kepala Sam saat ini. Dia menghubungi anak buahnya untuk berpencar mencari keberadaan Wulan. Besok dia akan berangkat ke rumah orang tua Wulan untuk menjelaskan semuanya. Sam berharap semoga saja Wulan pulang ke rumah orang tuanya. Dan dia juga bisa bertemu Wulan untuk meminta maaf atas semua kesalahpahaman ini.
Jika cinta butuh pengorbanan maka inilah pengorbanan yang harus dilakukan oleh Wulan yaitu meninggalkan suami yang dicintainya karena perbedaan yang ada di antara mereka. Jika cinta butuh pengertian. Jika cinta tak harus memiliki. Betapa banyak ungkapan cinta yang dimiliki oleh beberapa orang yang tidak bisa memiliki cinta serta tidak bisa mereguk betapa indahnya cinta. Sakit, perih, kehilangan. Itulah yang dirasakan oleh orang yang kehilangan. Mungkin itu sudah menjadi resiko bagi sang pemilik cinta. Bagi yang ingin memiliki sebuah cinta, maka harus siap untuk menerima kemungkinan yang ditimbulkan oleh rasa cinta itu sendiri. Jangan salahkan cinta, tetapi balik lagi kepada sang pemilik cinta. Sudahkah dia memberikan yang terbaik untuk cintanya? Rachel Samuel, pria yang pernah mengenal cinta dan dikecewakan oleh Jedar. Kini di saat dia mulai bisa menata hatinya dan berpaling serta melupakan mantan kekasihnya itu, dia harus merasakan rasa sakit yang sangat dalam karena ditinggalkan oleh orang yang dicintainya untuk yang kedua kalinya. Hari ini, Sam sudah bersiap untuk berangkat ke rumah orang tua Wulan. Meskipun nantinya dia tidak bisa menemukan Wulan di sana, tetapi dia akan tetap menjelaskan semuanya kepada orang tua Wulan. Mau kemana pagi-pagi begini, sayang? Ucap Hadiana yang sedang menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Sam menoleh kepada mamahnya yang tampak sibuk dengan talenannya. Hari ini aku mau menemui orang tua Wulan. Mah, aku akan menjelaskan semuanya. Semoga ada jalan nantinya. Semoga saja. Wulan pulang ke rumah orang tuanya mengingat dia yang tidak memiliki uang untuk pergi ke tempat lain. Kamu sudah mencoba untuk menghubungi Wulan? Tanya Mama seraya membuatkan minuman yang dibantu oleh beberapa orang asisten rumah tangga. Mau dihubungi kemana Mah? Ponselnya saja ditinggalkan. Desah Sam dengan napas sesak dan putus asanya. Sudah coba menghubungi keluarganya? Tanya ayah yang baru muncul di meja makan. Sulit untuk menjelaskan semuanya jika melalui telepon gitu. Yah. Lebih baik langsung ke sana agar aku bisa menjelaskan semuanya sekalian meminta maaf karena telah melukai perasaan mereka juga dengan perjanjian pernikahan tersebut. Sahut Sam mengemukakan alasannya. Bagus. Bertanggung jawablah dengan semua yang telah kamu lakukan. Pastinya nantinya akan diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa. Ucap ayah seraya meminum minuman yang telah disiapkan oleh istri tercintanya. Mereka sarapan dengan tenang tanpa saling berbicara lagi. Semuanya larut di dalam pemikiran masing-masing. Begitu juga dengan Sam yang larut dengan pikirannya. Memikirkan kemana dia harus mencari Wulan. Tepat jam 8 pagi. Sam segera keluar dari rumah untuk berangkat menuju bandara. Kedatangannya telah disambut oleh beberapa anggotanya dan juga pramugari serta kru pesawat. Hari ini, dia akan pergi ke tempat Wulan menggunakan jet pribadinya karena tidak ada waktu untuk memesan tiket. Sepeninggal Sam, Iqbal Rinaldi terlibat percakapan serius dengan Hadiana istrinya. Semua karena kamu yang tidak berpikir melakukan sesuatu. Apa salahnya ditanya dulu secara baik-baik. Hadiana hanya menunduk mendengar ucapan suaminya tanpa berniat membantah karena semua memang kesalahannya. Aku minta maaf, Mas, ucapnya dengan air mata yang mulai membasahi wajahnya yang putih bersih. Dia benar-benar menyesal karena sudah bertindak ceroboh.